Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel saya, di channel YouTube Arifat ya. Kali ini saya akan mentutorialkan cara servis retikel yang putus ya teman-teman. Oke, di sini saya ada tele Basnel ini teman-teman, ukuran 39 kali 50 ya teman-teman, yang retikelnya putus. Oke, jadi kali ini saya akan mengganti retikelnya dengan retikel serat rambut ya teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Tonton sampai akhir teman-teman biar Anda tidak ketinggalan informasi teman-teman. Oke, mantap. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video channel saya. Oke, mantap. Terima kasih. Oke ya teman-teman, di sini ada tele Basnel ya. Ini retikelnya putus teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, dilihat ya, putus, nggak ada retikelnya. Ini Basnel ukuran 39 kali 50 EG teman-teman ya. Ini retikelnya putus karena ini nggak sengaja ya, pas waktu membersihkan lensanya itu kesenggol, jadi alhasil putus teman-teman. Oke teman-teman, sebelum itu ya, kita persiapkan alat dan bahannya ya. Ini ada lem, obeng ya, obeng HP ya teman-teman, yang ukuran kecil, obeng plus, sama kunci L, sama lem Korea ya. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Oke teman-teman ya, langsung saja kita buka. Ini baut putaran zoomnya ya, kita buka. Ini baut putaran zoom ya, bukanya berlawanan arah jam ya. Kita masukkan ke wadah supaya nggak hilang ya, atau jatuh kemana-mana ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lepas seal yang ada di putaran zoomnya ya. Ini ada 2 seal, kita lepas semua teman-teman. Oke, dan nanti kita panaskan ya di bagian ini ya teman-teman. Ini kita panaskan di api kompor teman-teman, supaya lemnya meleleh teman-teman, jadi bisa kebuka ya. Karena di sini saya nggak ada cairan khusus untuk pembuka lemnya, jadi saya panaskan menggunakan api ya teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah itu kita pergi ke tempat dapur ya teman-teman ya. Di sini kita panaskan yang di bagian ini. Oke, sebelumnya kita sudah mencopot lensa belakang sama tutup baterai ya. Oke, lalu kita panaskan di kompor. Oh ya teman-teman, ini untuk apinya saya sengaja tutupi menggunakan plat ya. Tujuannya itu agar panasnya itu tidak berlebihan ya teman-teman, supaya telenya itu nggak terlalu panas yang mengakibatkan warna anodesnya itu rusak ya. Ini kita panaskan ya di bagian ini ya teman-teman. Kita lakukan dengan cara bertahap ya teman-teman. Oke ya, nanti kalau sekiranya udah panas, kita coba untuk membukanya ya teman-teman. Kita puntir berlawanan arah jam teman-teman. Kalau dirasa belum
copot atau belum meleleh, kita bakar lagi ya sampai lemnya bisa meleleh teman-teman ya. Lakukan cara ini dengan bertahap ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini setelah kita membuka lensa belakangnya ini ya, seperti ini teman-teman. Setelah kita buka ya, ini nanti kita pasang retikelnya di sini ya, seperti ini. Ini kita menggunakan ini rambut ya teman-teman. Ini karena di kamera nggak terlihat ya teman-teman, karena sangat kecil sekali, di kamera tidak terlihat rambutnya. Oke ya, sebelumnya kita bersihkan dulu ini dari sisa-sisa lemnya ya, yang tadi kita copot, kita bersihkan ya. Oke teman-teman ya, setelah itu kita pakai ini ya teman-teman, lem Korea teman-teman, atau lem G ya, biasa kita sebut ya, untuk merekatnya pemasangan retikel rambutnya ya. Oke, kita persiapan dulu. Oke teman-teman ya, kita tusuk dulu supaya lemnya bisa keluar ya. Ini karena ini belum terbuka, masih rapat, jadi kita tusuk pakai jarum biar terbuka ya. Oke teman-teman ya, setelah itu kita pasang ini ya retikelnya. Ini kita pasang retikelnya, retikel rambutnya ini. Jangan lupa ini atas bawah kanan kirinya ya teman-teman, jangan kelupaan ya. Ini kita pasang di posisi atas dulu ya teman-teman ya. Ini kita pasang satu dulu teman-teman, posisi atas bawahnya teman-teman. Nah setelah kita beri lem, lalu kita tempelkan rambutnya teman-teman ya. Lakukan proses ini dengan hati-hati teman-teman, karena ini rambutnya sangat kecil sekali ya, jadi harus berhati-hati teman-teman supaya nggak putus teman-teman rambutnya ini. Nah setelah itu kita luruskan ya teman-teman. Kita ambil posisi yang paling lurus teman-teman ya. Kalau dirasa sudah lurus, kita beri lem lagi ya teman-teman di bawahnya ya. Oke. Oke ya, setelah itu kalau dirasa udah lurus, kita beri lem ya. Oke, kita beri lemnya sedikit-sedikit aja ya. Oke teman-teman ya, kita potong sisa-sisa rambutnya ya teman-teman ya. Sisa rambut kita potong. Nah selanjutnya kita pasang yang bagian samping ya, kanan kiri retikelnya ya. Kita beri lem lagi sedikit aja. Oke ya. Nah setelah itu kita pasang retikel yang posisi kanan kiri ya.
Ini kita beri lem lagi sedikit lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sudah kita pasang ya teman-teman ya. Video saya percepat teman-teman supaya durasinya tidak terlalu lama teman-teman. Ini pemasangan retikel sampingnya sama dengan yang tadi ya teman-teman, yang posisi atas bawah teman-teman. Dan setelah itu kita pasang ya, kita coba, kita lihat hasilnya lurus apa enggaknya ya. Kita lihat ini, kita percobaan dulu, kita pasang lensa belakang. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau dirasa udah lurus ya, atas bawah kanan kirinya ini udah lurus teman-teman, retikelnya udah bagus posisinya. Seperti ini teman-teman. Terus setelah itu kita beri lem ya teman-teman. Di sini teman-teman kita beri lem supaya bisa terpasang ya seperti semula. Kita beri lem ini teman-teman, epoksi ya, yang warnanya hitam sama putih teman-teman. Oke, kita lem tutup dudukan lensa belakang ya. Ini jangan lupa ya, ini perbandingan lemnya 1:1 teman-teman, supaya keringnya merata teman-teman. Oke ya. Oke, setelah itu kita campur secara merata ya teman-teman lemnya. Kita campur sampai merata. Kalau sudah dirasa sudah tercampur rata, nanti kita langsung tempelkan ke dratnya ya teman-teman, yang kita lem supaya ini enggak terlepas ya lensa belakangnya, karena di sini tidak menggunakan sistem baut ya. Oke, jangan lupa ini pasang zoom lensanya ya teman-teman. Ini pemutar zoom, jangan lupa kita pasang sebelumnya ya. Dan jangan lupa ini kita pasang sealnya juga ini teman-teman ya, jangan lupa. Nanti kalau ini kelupaan malah fatal akibatnya, karena untuk mencopot lensa belakang itu lumayan susah teman-teman kalau sudah dilem. Oke, setelah itu kita beri lem di sini teman-teman, kita oleskan secara merata ya. Ini kita lem ya, karena di sini nggak ada baut pengunci, jadi ini sistemnya pakai sistem lem teman-teman ya. Kita oleskan secara merata. Ya teman-teman, kita ratakan ya. Kalau sudah dirasa rata, lalu kita pasang lensa dudukan belakang ya teman-teman. Ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, kita beri lem di bagian ini ya, dudukan belakangnya.
teman-teman, setelah kita beri lem, kita pasangkan ya teman-teman ya, kita pasangkan. Dan jangan lupa ini kita posisikan seperti semula ya teman-teman, kita posisikan seperti semula kita nyopot ya, jangan lupa ini ya. Nah, kita bersihkan sisa-sisa lem yang menumpuk ya teman-teman, ini supaya lemnya nggak menumpuk, kita bersihkan ya. Oke teman-teman, ini setelah kita pasang ini ya, setelah ini lemnya sudah kering, terus kita lanjut pasang ini ya teman-teman, tutup baterai sama lensa belakang teman-teman. Setelah semuanya lemnya kering ini, kita pasang kembali ya part-partnya ya. Di sini saya video dipercepat teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Ini pemasangannya seperti awal kita nyopot ya teman-teman, posisikan seperti semula ya, kita pas waktu kita nyopot pertama ya. Oke. Terus kita pasang ini bautnya ya, pasang baut. Ya, ini pasang indikator lampunya tanpa sama ring penguncinya ya teman-teman. Ini. Oke, seperti ini ya. Ini usahakan posisinya seperti awal kita buka dan kita pasang tutup baterainya ya. Oke, setelah itu kita pasang ini, kita lem ini ya teman-teman. Untuk tutukan lampunya kita lem ya, supaya tidak copot. Dan terakhir kita pasang tutup lensa belakang ya teman-teman. Oke ya, ini jangan lupa kita pasang baut pengunci putaran zoom ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita sudah terpasang, inilah hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya retikel gantian pakai serat rambut ya. Ini pakai rambut, ini sangat rapi ya teman-teman ya. Ini hasilnya sangat rapi ya, bisa terlihat di kamera ya. Oke teman-teman, seperti itu ya tadi tutorial cara mengganti retikel yang putus ya teman-teman. Ini telepasnya udah kembali normal lagi ya retikelnya setelah diganti retikel teman-teman. Oke teman-teman, saksikan video selanjutnya ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat ya bagi anda semuanya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam satu laras.